Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Pada sesi kali ini kita akan membahas pengukuran banyak, ya. Namun sebelum saya melanjutkan materinya, saya mau mengingatkan kita semua untuk tidak lupa menekan tombol subscribe, karena dengan Anda menekan tombol subscribe berarti Anda orang pertama yang diuntungkan. Setiap kali ada upload video terbaru dari saya, maka notifikasi di tempat Anda akan berbunyi. Lagian dengan menekan tombol subscribe tidak akan berbayar. Demikian. Baik, kita akan lanjutkan. Pada pengukuran banyak, namanya saja sudah pengukuran banyak, berarti nanti dia akan kita lakukan lebih dari satu kali, ya, minimal itu 2 kali, seperti itu. Nah, jadi apakah ada bedanya dengan pengukuran tunggal? Ya, secara definisinya saja, kalau dia pengukuran banyak berarti ada beberapa pengukuran tunggal yang kita kumpulkan menjadi satu bagian besar, ya, kurang lebih seperti itu dia. Nah, jadi bentuk-bentuk laporannya harus sama, hanya saja ada komponennya yang tidak lagi sama karena dia kan sudah merupakan kumpulan dari banyak pengukuran tunggal, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini yang kita mau bahas dulu, pengukuran banyaknya. Nah, misalnya ada pengukuran X1, X2, X3. Jadi nanti ini kan kalau kita mau cari rata-ratanya, kita pakai nanti rumusnya X bar, ya, ini sama dengan sigma XI dibagi banyak data. Ini N banyak data, ya. Itu X barnya nanti. Kemudian untuk mencari delta X, ya, ini untuk mencari delta X di dalam pengukuran banyak, tolong diperhatikan baik-baik, ya. Delta X itu nanti sama dengan 1 per, ya, akar N besar. Ini N tadi kan banyak data, dikali akar kuadrat dari, ini dia banyak data, dikali sigma XI kuadrat. Ini tolong diperhatikan, dia dikuadratkan dulu baru dijumlah. Beda dengan yang ini, dijumlah dulu baru dikuadratkan. Nggak sama itu nanti, ya. Oke, lalu dibagi N kurang 1. Nah, nanti bentuk laporannya tetap nanti menyamai bentuk laporan pada pengukuran tunggal, yaitu bentuknya X sama dengan X bar, ya, ini ya, X bar plus minus delta X. Cuma ini tadi X bar rata-ratanya, delta X ini tadi ada rumus itu tadi, ya. Nah, jadi bentuknya hampir sama. Nah, kemudian kita lanjutkan ke ketidakpastian relatif. Nah, kalau di pengukuran tunggal tidak ada ketidakpastian relatif. Boleh ada, tapi jarang digunakan. Namun kalau untuk pengukuran banyak kan udah pasti, ya, karena dia lebih dari satu, otomatis ada relatifnya antara A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Nah, ini kalau ketidakpastian relatif sering disingkat dengan KPR. Delta X dibagi X bar dikali 100%. Seperti itu dia. Contoh, ya. Contohnya seperti ini untuk pengukuran banyak. Suatu pengukuran arus listrik dilakukan sebanyak 6 kali dengan hasil 12,8 mA, 12,2, 12,5, 13,1, 12,9, 12,4. Laporan hasil pengukuran ilmiahnya berapa? Nah, jadi kalau ditanya seperti ini, inilah dia. Kita hitunglah I rata-ratanya. Jadi nanti X bar itu dengan delta X itu hanya umum. Kalau besarannya itu seperti ini kuat arus, semua ganti dengan I. Kalau nanti ini dia soalnya tentang suhu, ganti dengan huruf T. Kalau nanti ini massa, ganti dengan huruf M. Begitu seterusnya. Jangan pakai delta X di sini, delta X di sini, X bar di sini. Nah, apapun besarannya tetap pakai X
salah ya, nanti kita diketawai orang. Jadi sesuaikan dia. Ini X ini hanya umum. Kalau nanti soal kita tentang massa, kasih dia delta M dibagi M bar. Kalau dia suhu, berarti delta T dibagi T bar, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dia kan. Nah, terus nanti ya kita mencari ketidakpastian mutlaknya di delta I-nya. Jadi kalau kita mau mencari ketidakpastian mutlak atau delta X, nah, langkah berikutnya buatlah terlebih dahulu tabel. Karena kalau tanpa tabel kita nggak akan bisa mendapatkan delta X-nya, delta I-nya. Ini dia ya. Coba nih hasil ukur ya I1 ini semua ditabelkan. Oke. Sigma I1-nya ini. Nah, kemudian untuk kolom kanan itu kan ada dia kolom kanan I1-nya kuadratkan, I2-nya kuadratkan, I3-nya kuadratkan. Nanti berikutnya sampai yang terakhir. Setelahnya nanti kita itu kan jumlahkan semua. Coba lihat ya, ini nanti kan sigma I pangkat 2. Nah, sigma I pangkat 2 hasilnya ini. Beda dengan kalau ini sigma I saja. Ya. Oke. Nah, kalau sudah dia dapat, lalu kita masuk ke rumus ini. Nah, kalau kita masukkan ke rumus ini, nah ini dia nanti kalau kita hitung bisa kita peroleh hasilnya ini, ya. Maka kita dapat 0,34 mA. Oke. Lalu laporan ilmiahnya seperti ini. Ya, sampai di situ saja dulu. Terima kasih. Salam sehat selalu dan jangan lupa tetap semangat.